Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat semua dan masih semangat dalam menjalani kehidupan ini. Oke, Ah, kawan-kawanku dan sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, kesempatan hari ini saya ingin berbagi pengalaman, berbagi ilmu yang barangkali telah saya dapatkan. Uh, Insya Allah ini akan bermanfaat juga buat kalian, sehingga kalian tidak memerlukan biaya yang sangat besar untuk menjalani pengalaman itu, karena kita tahu bahwa pengalaman itu sangat mahal harganya, kayak gitu ya. Nah, uh, kawan-kawanku yang sangat saya hormati, kesempatan hari ini saya ingin mengambil tema, jadi bagaimana agar kita meningkatkan kualitas diri, dan tujuan utama adalah kesuksesan yang akan terjadi di masa depan, kayak gitu. Nah, cocok ya. Jadi ternyata hidup itu tidak semudah orang pasang baliho kayak gitu. Nah, itu kalau di zaman sekarang kayak gitu. Gitu ya. Nah, kawan-kawan yang berbahagia, bahwa kehidupan ini itu selalu ada proses, selalu itu ya. Tidak ada yang sukses itu selalu dengan istilah singkat atau instan ya, kecuali dapat warisan yang sangat besar kayak gitu. Nah, kalau kita pelajari bahwa hidup itu sudah proses, dan banyak orang yang tidak mengetahui proses itu. Nah, makanya di sini saya ingin menyampaikan tentang proses-proses itu, sehingga kalian bisa terbuka wawasannya ya, kemudian pelan-pelan nanti akan dilaksanakan oleh kawan-kawan sekalian. Nah, apalagi kalau kita masih muda, masih remaja, mungkin cocok untuk mendengarkan ocehan saya ini. Nah, kesuksesan yang akan terjadi di masa depan itu ditentukan sekarang. Nah, itu kalian harus yakin itu ya. Kita yang menentukan, bukan siapa-siapa. Nah, Tuhan nanti meng-ACC kayak gitu. Karena setiap perbuatan manusia itu yang berjuang adalah diri sendiri. Kita tidak bisa mengandalkan siapapun ya, kecuali nanti Allah Subhanahu wa taala itu yang mengabulkan semua keinginan kita, kemudian membuat takdir kita itu semua dari apa yang kita usahakan. Jadi ini adalah dalam rangka ikhtiar kita sebagai manusia, bagaimana agar kita ingin bisa sukses yang akan datang, gitu. Yang pertama adalah pendidikan. Tentang pendidikan adalah, jadi kalimat yang tepat mungkin adalah lanjutkan pendidikan Anda, itu lanjutkan pendidikan. Nah, pendidikan itu penting ya. Kenapa? Sekarang kita tahu lah, banyak orang-orang yang bodoh kayak gitu ya, karena pendidikannya tidak mencukupi level-level tertentu kayak gitu. Itu gimana? Satu, dari sisi pekerjaan. Dari pekerjaan, kalau pendidikannya rendah, itu pasti kerjaannya berat kayak gitu. Berat. Kemudian yang kedua, itu mudah ditipu. Mudah banget untuk ditipu orang. Itu pasti. Biasanya istilah sekarang itu dibodohi orang. Nah, itu mau nggak dibodohi orang? Enggak ya. Makanya kalian harus cerdas, harus pintar. Nah, makanya di situ adalah pendidikan. Pendidikan itu upayakan ya, bagaimanapun upaya kita, yang penting kita yakin bahwa sumber pembiayaan itu Allah Subhanahu wa taala ya, bukan diri kita. Semua rezeki itu dari Allah. Yakin aja bahwa kalian itu bisa. Bagaimana orang tua kalian yang sekarang itu belum mampu, ya aku usaha, aku tuh pengen sekolah. Nah, bisa jadi dengan belajar yang giat, kamu usaha belajar, siapa tahu akan mendapatkan beasiswa. Banyak berdoa gitu. Nah, sekarang kan banyak biaya-biaya yang gratis kayak gitu, sekolah-sekolah yang gratis. Itu upayakan ditempuh itu. Kalau bisa ya setinggi-tingginya kalau bisa ya. Tapi minimal adalah SMA, SMK itu minimal ya. Minimal. Kenapa?
Kalau zaman dulu mungkin tamat SD itu sudah bagus banget ya. Dulu SMP bagus, apalagi SMA. Nah, kalau tamat SMP sekarang itu barangkali kalau zaman dulu kayak tamat SD. Kalau sekarang cuma tamat SMA ya kayak tamat SMP. Jadi lebih baik ya lanjut lagi pendidikan. Nah, gitu kan. Kalau mampu, kalau bisa. Nah, tapi bagaimana kalau nggak bisa? Ya nggak apa-apa. Pendidikan itu jalan terus, jalan terus. Pendidikan itu nggak mesti harus di sekolahan. Kalian bisa baca-baca dan seterusnya. Nah, itu yang pertama tentang pendidikan itu penting. Nah, pendidikan, kuliah penting. Kalau nggak mampu ya SMA, SMK. Tetapi pendidikan itu sendiri jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti soal pendidikan. Nah, didik diri kita, ya, kualitas kita tingkatkan. Itu usaha kita pendidikan. Nah, nanti kita bahas di lain kesempatan soal pendidikan ini. Tapi untuk kesuksesan di masa datang dengan pekerjaan mungkin yang lebih mudah adalah tingkatkan pendidikan kalian. Pertama. Kemudian yang kedua, ini juga masih enteng-enteng aja lah, artinya perbanyak baca, apapun baca, khususnya tentang ilmu-ilmu pengetahuan, ya. Nah, kalau membaca itu mungkin sekarang itu senang baca, cuma kadang daya bacanya itu yang nggak ada. Kalau baca senang baca, buktinya mereka nulis status, baca status orang, baca status teman-teman, komen, dan itu dia rajin baca, rajin nulis. Tapi daya bacanya nggak ada. Tentang keilmuan, buku-buku kayak gini, lihat tebelnya aja, aduh, kayak gitu kan. Gitu gimana ya. Pusing. Nah, belum apa-apa udah matanya pusing. Gitu. Nah, bagaimana kita ingin sukses kalau semua diawali dari beban gitu. Apalagi bebeh maca, dawan dan sebagainya. Nah, gimana coba? Ya, orang seperti itu harus terkubur zaman, harus ganti zaman sekarang udah zaman milenium, sudah melewati masa lalu gitu. Jadi nggak usah ngirit masa lalu. Sekarang perbanyak baca gitu. Nah, ini juga bagian dari pendidikan yang tadi saya sebutkan. Jadi meskipun nanti kalian tidak bisa melanjutkan kuliah sebagainya, tapi kalau sampean tukang baca, ya, baca, kalau di sekolah mungkin ada perpustakaan, bacalah di perpustakaan. Kalau kamu endong ke rumah teman ada buku, bacalah buku itu. Sambil menunggu kopinya datang misalnya, baca dikit. Dulu saya ketika berjalan aja di jalan, kemudian nemu koran aja, kasih fatwa di info yang bagus itu, syukur ada bikin clipping, dibaca ada arti kata yang menarik, baca. Nah, sekarang sih era udah berubah, sekarang kayak YouTube. Oke, kalau mau suka baca ya dengerin YouTube. Apa yang kamu lihat? Berita-berita selebritis, aduh lagi daya kualitasnya kurang. Coba kalau di YouTube itu dilihat apa? Podcast dong. Nonton podcastnya yang cerdas-cerdas itu siapa itu? Kayak Deddy Corbuzier, terus siapa lagi itu? Banyak sekali lah. Jadi itu akan mengasah otak kalian. Jadi nontonnya nggak penting-penting. Nontoni apa itu yang sudah nggak zamannya lagi lah kalau sekarang, kalau dalam rangka untuk meningkatkan kualitas kita. Nah, kualitas kita itulah yang akan menentukan kesuksesan kita di masa datang gitu. Nah, setelah kita yang pertama tadi apa ya, pendidikan, kemudian yang kedua adalah banyak untuk membaca. Nah, lanjut, ketika kita banyak membaca, maka kita akan temukan kosakata yang baru. Kita akan belajar untuk informasi tata bahasa, ya. Kita akan terlatih ketika
kita membaca, maka otomatis itu akan terserap di otak kita. Terserap, oh tata bahasanya seperti ini, oh kalimatnya seperti ini, yang bagus, oh begini, begini, begini. Kalau nggak baca nggak tahu, tapi kalau dia rajin baca, maka dia banyak akan tahu, oh seperti ini. Banyak informasi akan terserap ke otak kita yang tanpa kita sadar. Sehingga kita pada saat bicara, orang yang rajin baca itu akan tertata, akan teratur, akan sistematis kayak gitu loh. Nggak kacau. Bikin status di Instagram, bikin status di Twitter, Facebook, itu pun asik, indah. Karena apa? Karena dia rajin baca, banyak menyerap keilmuan dalam tata bahasa. Tapi kalau nggak pernah baca, akhirnya ngomong seenaknya sendiri. Nggak tertata nih otak kita dalam menyusun tata bahasa itu. Nggak tertata. Nulis status pun kadang-kadang orang lain nggak paham ini ngomong apa itu. Seolah-olah kita merasa pintar sendiri, luput dan kayak gitu, merasa benar sendiri, merasa mudah dipahami, padahal orang lain sama sekali nggak paham itu apa yang kalian omongkan. Karena apa? Nggak sistematis, nggak jelas, tata bahasa nggak beres, ya. Penyusunan kalimat, penataan tempat kata nggak benar. Bagaimana kita akan dipahami oleh orang lain? Jadi penting banget baca, dan kalian akan merasa sendiri jika sudah banyak membaca, dan semakin banyak membaca semakin banyak merasa bodohnya gitu. Nah itu yang kita cari, merasa bodoh, bukan jadi orang sombong kalau banyak membaca itu, ya. Nah kalau sudah membaca, apa yang kalian baca? Gitu. Tentu bacaan-bacaan yang bagus, bacaan-bacaan yang berkualitas, kayak artikel misalnya, artikel-artikel. Nah, kalau misalnya kalian mau nikah, ya baca dong artikel-artikel pernikahan. Baca, dipinterin dulu di situ. Kalian ingin ahli di pergaulan di sosial, baca dong tentang sosial, tentang sosiologi, tentang kemasyarakatan, tentang bagaimana bergaul dan sebagainya. Pokoknya di mana kita akan berpijak, sasaran kita kemana, pelajari dulu, baca dulu konsepnya seperti apa ini orang bergaul. Bagaimana ini konsepnya saya sebagai seorang siswa gitu, apa yang harus aku lakukan? Baca dulu, baca. Sekarang fasilitas itu mudah, tinggal klik, ketik di HP kita, keluarlah informasi itu. Kenapa kita malas di situ? Kenapa kita malah justru banyak main game di situ? Mubazir, banyak waktu yang mubazir untuk peningkatan kualitas. Padahal itu untuk siapa? Untuk diri sendiri. Oke lah, game itu sangat menguntungkan, tapi hanya sebagian. Tapi kalau untuk cara keseluruhan, cara holistik bagaimana manusia hidup yang berkualitas itu, no, tinggalkan gitu. Mending buat yang lain. Baca-baca artikel tentang kesehatan misalnya, itu juga penting. Coba ilmu kesehatan dibaca. Gak harus semua tentang ilmu kesehatan, enggak. Tapi apa yang kita butuhkan? Contoh misalnya tanaman di sekitar kita yang bisa menyehatkan kita, apa saja bahannya, bagaimana cara masaknya, itu penting buat kita. Nah, terus memanfaatkan sinar matahari ini bagaimana agar saya misalnya itu istilahnya bahasa Jawa itu DD itu jam berapa, bagusnya berapa, ultraviolet itu yang bagus itu jam berapa, itu yang kita butuhkan di tubuh kita. Nah itu penting gitu. Jadi kita kalau dari sisi keilmuan, oke lah kita fokus. Yang misalnya SMK jurusan TKR, ya fokus ke produktifnya, ke ilmu-ilmu produktif, ya, kayak semacam ke mobil, peralatan dan sebagainya, bengkel dan sebagainya. Itu yang utama. Tetapi kita juga harus ngerti keilmuan yang kita butuhkan untuk kesuksesan di masa datang. Ilmu kesehatan penting nggak? Penting, karena kita bagaimana kita bisa bekerja di perusahaan kalau kita nggak sehat? Ya kita harus sehat. Nah ilmu tentang sosial bagaimana? Penting nggak? Penting, karena kalian akan bergaul dengan orang lain. Ilmu itu penting. Terus ilmu apa lagi? Ilmu psikologi penting nggak? Ya penting. Ilmu psikologi, ilmu kejiwaan. Kalian harus tahu, karena apa? Kalian hidup di lingkungan yang semua orang itu punya psikologi masing-masing. Jadi harus ngerti.
Bahkan seorang laki-laki harus ngerti psikologi perempuan, yang perempuan harus ngerti psikologi lawan jenis, termasuk psikologi diri kita sendiri harus dipahami. Artinya itu kita mengenal diri sendiri, dan akhirnya mengenal diri sendiri itu akan mengenal Tuhannya gitu. Nah, kemudian yang ketiga, setelah kita rajin baca-baca itu, ya syukur kalau mampu menulis, nggak apa-apa ya, itu lebih baik lagi. Jadi setelah baca, nulis itu bagus juga. Apa ide kalian tentang menulis? Mungkin belajar diary. Nah, soal diary, oke lah, tiap hari kalian punya momen-momen kenangan penting, tulislah kenangan itu ya. Mungkin nggak terlalu panjang-panjang, apa-apa, salinnya dua alinnya momen di sini. Tapi yang penting di situ, dari itu adalah hikmahnya. Hikmah dari kenangan ini adalah ini. Nah, kalian akan belajar dari situ. Kalian akan mengukir pengalaman-pengalaman itu, dan pengalaman itu akan berguna di masa depan. Kadang begini, kadang ada orang beri nasihat begini bla 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 sekarang. Mungkin pada saat ini, pada saat dinasihati itu nggak penting buat kalian. Nggak menyadari, lah itu nggak penting banget lah. Atau nggak masuk sekarang itu. Tapi satu saat terpentok, oh ternyata bener ya kata si dia. 1 tahun yang lalu dia mengatakan seperti ini. Dan sekarang ternyata saya butuh ilmu ini, kayak gitu. Jadi menulis, tulis dari hikmahnya. Kalau kamu punya ide, tulis ide itu. Ini kalau kalian mau belajar menulis. Dan ada manfaatnya? Ada dong manfaatnya. Karena manusia itu sering lupa lah. Tapi kalau dituliskan, nggak lupa. Sekarang ini sering meremehkan hal-hal tentang menulis. Lalu diajar guru aja, ketika hal penting disampaikan, murid itu diam aja. Sekarang pelajaran PAI misalnya, dia nggak nulis apa-apa, dengerin. Begitu selesai jamnya, nanti pelajar matematika, ilmu yang masuk ke PAI, ya ilmu PAI yang tadi masuk di jam pertama, jam kedua hilang. Setelah kita pusing-pusing ria dengan matematika. Kenapa kalian nggak kerja seperti wartawan? Catat, merangkum. Oh, dia ngomong apa? Ini penting ini, saya catat. Oh, ini penting ini, saya catat. Ini penting ini, saya catat. Jadi ketika kita membaca suatu saat di rumah, pas belajar, oh memori itu terbangkitkan. Wah, bagus ini, bagus ini. Ingat. Tapi kalau nggak dicatat, gimana? Kecuali kita memori kita cerdas banget lah ya. Saya ke jam kedua matematika, jam ketiga geografi misalnya, bikin pusing lagi. Akhirnya jam pelajaran pertama ya hilang, jam kedua ya hilang, jam ketiga ingat pada saat itu. Begitu pulang, hilang lagi. Apalagi di rumah berbuat dosa, hilang semuanya hari itu. Nah, itu. Jadi dicatat inilah menulis. Kalian sekarang ini misalnya ngaji, cobalah kalau pengajian, bawalah catatan dikit, rangkum itu penting gitu. Nah, itu untuk mengasah otak kita, buat kita belajar. Dan kalau kita punya pengalaman, tulislah pengalaman itu, hikmahnya apa. Dan itu kalau dibukukan bisa jadi rezeki. Gampang sekarang orang misalnya mau jadi penulis misalnya, menciptakan buku, gampang. Asal kalian bisa nulis, bisa itu. Gampang. Nah, setelah itu yang berikutnya adalah tumbuhkan kreativitas diri. Ini penting, berkreasi, kreatif. Saiki ora kreatif akan tersingkirkan. Minggir, orang-orang yang kreatif minggir. Dia akan mengelompok sendiri gitu. Kumpul bersama orang-orang kemplu di sana. Mau itu kreatif lah. Nah, kreatif itu hobi misalnya. Kalau kamu punya hobi, ya hobi yang syukur yang menghasilkan, hobi yang bisa meningkatkan kualitas diri. Itu yang dikembangkan. Kalau kita punya hobi yang misalnya nggak terlalu menghasilkan, abaikan. Hobi gimana nggak menghasilkan, singkirkan.
pilih yang lain, berkreatif gitu. Nah, misalnya kalau di bidang bidang komputer misalnya, apa kreatif kita? Ya barangkali ikut lihat teman-teman, yaitu ketika dia lagi service, lihat nanti mencoba, itu kan kreatif namanya. Atau yang lain lah, kalian paham tuh. Jadi kreatif itu sesuaikan dengan kondisi diri, keinginan diri, minat, hasrat, dan sebagainya gitu ya. Nah, kreatif ini itu kembangkan seluas-luasnya, karena di pekerjaan itu kalau kita nggak kreatif, ya nanti kita akan terbunuh zaman pada akhirnya. Orang yang kerja sekarang, anak-anak SMK tamat, wah dengan bangganya dia kerja di perusahaan pabrik. Tapi kalau dia nggak kreatif, nanti dia akan mengerikan. Loh, kok bisa gitu? Mengerikan dalam arti dia akan terbunuh oleh zaman. Gini, dia kerja, gaji oke lah 3 juta, 5 juta misalnya. Tapi apa? 1 tahun kontrak. Ingat ini, setelah itu bisa jadi nganggur, bisa jadi dia kesusahan mencari kerja yang lain. Kalau nasibnya lagi apa sebab. Tapi orang yang selamat di situ adalah orang yang kreatif. Misalnya selesai kerja kontrak, oke, tetap happy. Kenapa? Dia sudah punya bayangan-bayangan masa depan. Saya seperti ini, saya akan begini, saya akan mencari duit jalan ini dan segitu. Nah kalau dia maju ngikutin alur, diem aja, itu ada jiwa kreatif dalam diri kita. Ya bingung lah, satu saat rampung kontrak, duitnya udah habis kemarin, mau kemana lagi coba, bingung. Tapi kalau dia kreatif, nabung, itu kreatif. Saya memikirkan masa depanku, tabung, setelah saya di sini saya akan begini. Jadi punya konsep. Orang kreatif itu punya konsep di masa depan. Konsepku seperti ini, saya punya hasrat seperti ini, punya gairah seperti ini. Ini harus menjadi goal gitu. Jadi gak diem aja itu ngikutin kayak bae lah, luput kayak gitu, kayak bae lah, serasa macam-macam. Justru harus macam-macam, keluar dari zona nyaman itu, ciptakan kreativitas diri. Karena apa? Untuk menjemput kesuksesan kita yang lain di masa depan. Gitu. Nah, dalam prosesnya itu kita juga ingin meningkatkan kualitas diri. Ada yang bertanya, gimana meningkatkan kualitas diri yang cepat? Gampang itu. Kalian pelajari kosakata baru aja, kosakata baru ya. Kamu ini misalnya kamu akan mencetak diri kamu seorang yang bijaksana itu. Bisa, sangat bisa. Apa yang kita pelajari? Sederhananya, quotes. Quotes itu apa? Kutipan. Banyak sekali tuh kalau ke ini, mereka adalah orang-orang yang menulis hikmahnya. Sehingga ketika ditulis, kita akan baca, itu sangat bermanfaat bagi orang lain. Ketika orang itu mati sekalipun, maka dia akan hidup ilmunya, pengalamannya gitu. Dan itulah yang tadi sampaikan, ditulis. Kayak M. Najib nulis, gitu kan? Nulis. Ada yang menjadi menarik bagi saya itu. Jadi misalnya quotes M. Najib misalnya gitu. Manusia jangan menunggu hancuran ya, baru insya. Nah, misalnya itu quotes. Banyak sekali quotes. Kita akan menemukan jutaan quotes. Coba kalian browsing, kalian cari quotes misalnya Umar bin Khattab, quotes Ali bin Abi Thalib. Itu semua adalah orang-orang yang luar biasa. Kalimatnya dibaca, kalian akan masuk itu, kalimat bijak-bijak itu akan ikut menciptakan diri Anda. Karena saya kini orang misalnya kur pinter tok, tapi orang bijak
ya ora ono gunane gitu. Akalnya cerdas, hatinya sehat, itu yang penting. Jadi orang yang bijak, punya empati dan sebagainya, nanti kita bahas lah. Tapi minimal quotes orang-orang ini itu cobalah dipelajari, dibaca gitu. Nah, kayak misalnya nih quotes yang sangat bagus misalnya dari Socrates, misalnya dia seorang filosof dari Yunani. Cobalah dulu baru cerita. Jadi ini kan kalimat bijak. Rata-rata orang itu cerita dulu, ngobrol ngalor ngidul baru cerita, gitu kan. Padahal harusnya coba dulu, setelah hasilnya gimana namanya cerita. Jadi nggak kesannya omong doang, gitu. Nggak hoak, nggak menebarkan hoak. Coba dulu, dicoba dulu, jalan dulu, baru ceritaan gitu. Atau pahami dulu baru berkata. Nah, ini kalimat-kalimat Socrates itu kayak gitu, Socrates ya. Cobalah dulu baru cerita, pahami dulu baru berkata. Ngomong pahami dulu sih, jangan asal ngomong di konsep yang benar. Di otak kita tidak proposal mau ngomongin, mengajukan ini kata-kata ini, tata bahasanya yang bagus itu yang seperti apa, itu seperti itu. Dengarkan dulu baru penilaian. Dengarkan dulu baru penilaian. Jangan udah nilai orang, udah mencas orang, udah menghakimi orang, ternyata belum memahami masalahnya. Tuh banyak nggak gitu. Nah ini Socrates udah ngomong seperti itu. Dengarkan dulu baru penilaian. Cobalah dulu baru cerita. Pahami dulu baru berkata. Dengarkan dulu baru penilaian. Rongok nase. Dengarkan dulu baru penilaian. Ya, paham ya? Itu quotes gitu. Yang terakhir, bekerjalah dulu baru berharap. Bekerja dulu diiringi berharap. Ikuti dengan berharap, baru berharap. Berharap sih orang gelem kerja. Nah, luput itu. Banyak harapan palsu. Seperti ini modalnya, modal harapan, tapi harapan itu kosong. Gimana? Bekerja dulu. Nah, gitu. Nah, kalau kita membahas tentang quotes ini, itu kan dalam sekali. Luar biasa. Dan itu akan mengasah otak kita, juga akan menyehatkan hati kita menjadi orang yang bijak. Dan orang bijak itu lebih mudah, kayak olinya kesuksesan. Kalian nanti kalau jadi orang bijak itu adem gitu, ngomongnya adem, didengerin orang juga enak juga. Ya enak sekali gitu. Orang lain suka, banyak orang yang suka sama kita. Itu karena apa? Karena kita bijak. Hati kita keras gitu. Hati kita sehat. Coba mulai situ, mulai. Bagaimana kalau diimbangkan dengan akal, bagi mempercepat kecerdasan? Kalian pelajari gampang. Kata-kata baru. Ngomong itu sedikit lah dengan berkualitas, dengan kata-kata yang baru. Misalnya ngomong munafik dengan hipokrit gitu. Kamu jadi hipokrit. Kan gaya gitu. Bukan tuh gaya enggak, melatih diri kita untuk berkualitas. Nanti ketika kita bertemu dengan orang sukses, ngomong-ngomong kayak gitu sudah seperti biasa gitu. Misalnya gitu. Nah, penting ini. Penting. Di samping kalian baca quotes ini, quotes yang insya Allah semua akan mengarah ke seorang untuk menjadi bijaksana gitu. Nah, saya kira itu saja kawan-kawanku yang berbahagia. Lain waktu kita lanjutkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.